Taman Mini Indonesia Indah itu menurut Kepres nomor 51 tahun 1977, TMII itu milik negara Republik Indonesia, tercatat di Kementerian Sekretariat Negara, yang pengelolaannya diberikan kepada Yayasan Harapan Kita. Jadi Yayasan Harapan Kita ini sudah hampir 44 tahun mengelola aset mengelola milik negara ini yang tercatat di Kementerian Sekretariat Negara, dan kami berkewajiban untuk melakukan penataan, memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat, dan memberikan kontribusi keuangan untuk negara. Pada tahun 1970, sesudah pulang berlibur dari Amerika, Ibu Tien Soeharto mempunyai sebuah ide gagasan yang bisa dikatakan brilian. Ibu Tien berkata, bagaimana kalau kita bikin model yang sama di Indonesia? Waktu itu tidak ada yang berani membantah Ibu Tien. Jika ada, bisa-bisa hilang dia tinggal nama. Dan jaminan sontak diberikan langsung oleh Mendagri yang pada waktu itu dikendalikan oleh Amir Mahmud. Percayalah Ibu Tien, semua aparat daerah akan saya kerahkan, ucapnya dengan senyum yang sedikit mengambang. Kemudian terwujudlah Taman Mini Indonesia Indah yang dibangun di atas lahan seluas 150 hektar yang berlokasi di Jakarta Timur. Dananya yang dihabiskan cukup besar. Jika dihitung dengan kurs mata uang sekarang mungkin sekitar 5 triliunan rupiah. Besar sekali. Hal itu membuat publik marah besar. Lah masyarakat diperintahkan untuk mengencangkan ikat pinggang. Kok enak sekali ya Soeharto? Main buang-buang uang saja. Itu pendapat salah satu orang yang mungkin tidak cocok dengan Soeharto. Namanya saja Djugarsin Soeharto. Dengan senyum misteriusnya dia bilang, itu hanya perbedaan pendapat saja. Tetapi fakta di lapangan, siapapun yang berani untuk melakukan demo di jalan akan dihajar dengan preman bayaran. Lalu setelah selesai dibangun, dibentuklah sebuah yayasan yang dinamakan Yayasan Harapan Kita. Untuk mengelola taman mini seluas 150 hektar itu, yayasan itulah yang mengatur keluar masuknya uang dari hasil kunjungan masyarakat yang berekreasi setiap harinya. Dan konon hasil pendapatannya tidak pernah disetorkan kepada negara. Enak sekali memang mereka ini. Taman mini yang dibangun menggunakan uang negara di atas tanah negara, bisa-bisanya hasil dari pendapatannya masuk ke dalam kantong pribadi mereka. Sudah begitu, hutang pajaknya kepada negara jika ditotal jumlahnya miliaran rupiah. Masalahnya mereka ini sejak dulu tidak pernah ada yang berani mengusik. Siapapun presidennya, tak ada yang berani mengusik dia. Jangan tanya kepada SBY yang menjabat waktu itu 2 kali periode lamanya. Karena mungkin beliau juga sedang fokus menjalankan banyak proyek pada saat itu. Jika ibarat kata, sesama trayek bus kota dilarang saling bersenggolan. Dan baru di masa kepemimpinan Jokowi inilah, persoalan aset-aset negara yang dikuasai oleh pihak swasta ini kemudian diinventarisasi dan dikembalikan kepada negara, termasuk juga pengelolanya. Sesudah 40 tahun lamanya Yayasan Harapan Kita mengelola Taman Mini Indonesia Indah, mulai dari pembina sampai anggota-anggotanya adalah berasal dari keluarga cendana. Sekarang ini mereka sudah diusir negara. Dalam jangka waktu 3 bulan, serahkan Taman Mini kepada negara. Itu ucap Mensesnek Pratikno. Tegas juga ya Pak Pratikno. Dan jelas saja ini merupakan situasi yang tepat secara waktu. Karena sebuah perusahaan asal Singapura juga sedang menggugat keluarga cendana untuk menyerahkan aset-asetnya di Taman Mini Indonesia Indah. Entah itu perusahaan beneran atau bukan, atau sebuah taktik saja supaya mereka dapat menguasai taman mini. Dengan menggunakan tangan perusahaan asing seolah-olah dinilai berperkara di mata hukum. Ada yang ribut dan demo? No, tidak ada. Mengapa? Karena kaki tangan cendana sudah dicomoti satu persatu pimpinannya oleh pemerintah. Sehingga mereka tidak bisa lagi membuat keributan di jalan. Mantap kan? Mantap bro. Kita semuanya tentunya patut berterima kasih kepada Pak D. Jokowi karena ketegasan dan taktiknya untuk mengambil alih aset negara yang dikuasai oleh cendana. Jika diibaratkan dalam permainan catur, sebelum sekak sang raja, sikat dulu bentengnya, baru kemudian menteri sama kudanya.
Hasilnya, rajanya sekarang terpojok tidak tahu mesti harus berbuat apa. Begitulah pola permainan yang elegan. Memang kita harus waras dan bangga kepada presiden kita saat ini. Mantap Pak Jokowi. Sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.